Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini AA akan membahas kasus yang berasal dari Roma, Italia, dan kejadiannya berlangsung pada tahun 1950-an. Kasus ini bisa dibilang complicated banget ya, karena ternyata sang pelaku ini pinter banget menyembunyikan kelakuannya yang cukup gila. Apalagi tubuhnya baru bisa ditemukan setelah arwah korbannya memberitahu di mana letak tubuhnya berada. Nah, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke gasnya. Bosan dengan Indonesia? Kali ini kita meluncur ke Italia untuk berkenalan dengan bocah imut bernama Anna Maria atau dikenal juga Annarella Bracci. Ia lahir pada tanggal 15 Desember 1937 di Primavera, Roma, Italia. Dibesarkan oleh kedua orang tua yang telah berpisah, Annarella ini tinggal dengan ibunya. Gadis itu mempunyai kehidupan yang memilukan. Ayahnya mempunyai masalah kejiwaan, dan ibunya bekerja sebagai wanita malam yang sering membawa kliennya ke rumah. Bisa dibilang Anna tinggal di tempat yang sangat gak ideal untuk tumbuh kembangnya. Keluarga tersebut tengah berada dalam masa-masa sulit, ditambah dengan kejadian pasca Perang Dunia Kedua yang berdampak pada hancurnya ekonomi masyarakat Roma. Selama bertahun-tahun, Anna udah harus membanting tulang dengan bekerja di rumah tetangganya untuk bersih-bersih demi membantu sang ibu memenuhi kebutuhan hidup. Namun yang lebih menyedihkannya lagi, nasib malangnya gak hanya berhenti di situ aja. Tepat pada tanggal 18 Februari 1950, di sore harinya menjelang maghrib, Annarella yang saat itu udah berusia 12 tahun, disuruh sang ibu untuk membeli arang bareng sama kakak perempuannya. Akan tetapi pada hari itu juga, Annarella terakhir kali dilihat. Kakaknya pulang ke rumah sendirian setelah membeli arang dan memberitahu bahwa pas di tempat beli arang tadi, Annarella tiba-tiba menghilang. Kakaknya bilang sambil menangis dan bingung banget karena adiknya ini dicari-cari gak ketemu. Setelah mendapat kabar itu, keluarga Bracci kemudian melaporkannya kepada pihak berwenang. Namun karena saat itu di rumah tengah marak protes atau demo, pihak berwajib baru bisa menginvestigasi kasus hilangnya Annarella 6 hari kemudian. Daerah Primavera saat itu dikenal dengan tingginya angka kekerasan dan kemiskinan. Pihak berwenang juga udah mulai melakukan investigasi secara terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, kasus ini pun mencuri banyak perhatian umum dan banyak masyarakat mendorong pihak berwajib untuk segera memecahkannya. Namun masih belum juga ada petunjuk yang ditemukan. Bahkan polisi berspekulasi, Anna sengaja kabur karena setelah lihat background keluarganya. Polisi menganggap Annarella bisa jadi tertekan tinggal dalam keluarga itu. Hingga akhirnya pihak media mempunyai opini lain, bahwa mereka nggak setuju dengan hipotesis polisi dan menganggap bahwa Annarella hilang karena diculik atau mendapatkan aksi nggak terpuji dari sang pelaku. Investigasi pihak berwenang akhirnya terfokus pada keluarga Bracci sendiri. Ibunya diinterogasi pada tanggal 25 Februari di tahun yang sama. Tapi karena nggak ada bukti apapun, kepolisian nggak bisa berbuat banyak. Hingga pada akhir Februari, Mariano Bracci, salah satu kakak dari Annarella, menemukan pakaian dalam adiknya di lokasi yang gak jauh dari rumah. Pihak berwajib gak mengerti bagaimana bisa dia menemukan pakaian itu. Padahal selama ini, mereka telah melakukan segala upaya pencarian dan gak ditemukan bukti apapun. Dengan adanya bukti ini, pencarian tentang kemana sebenarnya Annarella mulai menemui titik terang. Masyarakat masih terus terfokus pada kasus ini. Hingga pada akhirnya, ada keluarga bangsawan Italia yang menawarkan upah senilai 300.000 lira Italia atau setara 2,5 juta rupiah bagi siapa aja yang berhasil menemukannya. Pada saat itu uang tersebut udah termasuk banyak banget melihat ekonomi Italia yang gak stabil. 3 Maret 1950, akhirnya tubuh gadis itu berhasil ditemukan dengan keadaan tanpa mengenakan pakaian dalam dan mengalami gegar otak yang parah di dalam sumur wilayah setempat
sedalam 13 meter oleh kakeknya sendiri. Kakeknya memberi keterangan terhadap polisi bahwa dia menemukan tubuh Annarella karena dituntun oleh arwah cucunya sendiri, di mana kakeknya bilang mendapatkan mimpi soal kematian cucunya itu. Dari sini AA agak curiga ya sama kakeknya. Masa iya pas ada sayembara dikasih duit buat yang nemuin, langsung ada yang mengaku gitu aja. Pernyataan kakeknya memunculkan banyak kecurigaan. Namun polisi nggak mampu membuktikan keterlibatan sang kakek pada kematian cucunya. Sang kakek pun akhirnya mendapatkan uang yang udah dijanjikan. Kemudian berdasarkan investigasi, Annarella saat itu merupakan target pelecehan. Namun karena diduga menolaknya, akhirnya sang pelaku menghantam kepala Annarella dan menceburkannya ke dalam sumur dalam keadaan masih hidup. Diduga kuat, Annarella ini kehilangan nyawanya karena tenggelam. Pemakamannya lalu diselenggarakan dan dihadiri sekitar 100.000 orang. Saat acara berlangsung, ibu korban nampak terlihat biasa-biasa aja dan gak kelihatan ada ekspresi sedih. Pokoknya mukanya datar, yang membuat dirinya makin dicurigai. Ibunya juga sempat diinterogasi sama pihak berwenang, tapi karena gak adanya bukti, sang ibu dinyatakan gak bersalah. Namun anehnya, lagi-lagi dia ditangkap dan diinterogasi kembali. Tapi gak ada bukti yang mengindikasikan keterlibatannya dalam kematian sang putri. Beberapa hari kemudian, ada warga setempat yang melaporkan bahwa dia melihat Annarella tengah mengobrol dengan seorang pria sekitar pukul 8 malam di hari dia menghilang. Akhirnya kepolisian pun mengubah arah investigasi dari yang awalnya mereka curiga bahwa orang-orang terdekat Annarella sendirilah pelakunya. Polisi lalu menangkap terduga tersangka bernama Lionello Egidi yang diketahui tinggal bersama istrinya di basement keluarga Bracci. Terdapat rumor juga bahwa Lionello ini suka sama ibunya Annarella. Dia juga sebelumnya pernah dihukum atas kasus serupa, yaitu kasus pelecehan terhadap anak-anak, tapi nggak sampai menghabisi korbannya. Saat diinterogasi, Lionello memberikan alibi bahwa sepanjang malam kejadian, dirinya itu di rumah dan gak pergi kemana-mana. Keterangan ini pun diyakini oleh istrinya. Kemudian muncul lagi saksi lain yang mengatakan bahwa dia yakin melihat Annarella dengan Lionello pada malam kejadian sedang jalan bareng sambil mengobrol. Dari situ akhirnya Lionello pun ditangkap lagi. Pihak berwajib juga menggunakan metode gila dalam interogasi agar terduga tersangka mau mengaku. Kebetulan zaman dahulu, metode gila seperti itu dilegalkan dalam proses interogasi. Dia pun akhirnya mengaku bahwa benar Lionello adalah pelaku penghabisan nyawa Annarella. Dari sini sebenarnya ada beberapa kejanggalan, di mana menurut pihak berwajib, Lionello ini sengaja mengaku karena udah gak kuat dengan metode itu, atau apa yang memang benar dialah pelakunya. Menurut pengakuannya, dia pas-pasan dengan Annarella pas beli minyak sama arang. Lalu Lionello menculiknya dan saudaranya nggak mengetahui juga kepergian Annarella pada saat itu serta memutuskan untuk pulang sendiri. Annarella dibawa ke tempat sepi dan diperlakukan dengan gila hingga berakhir dengan menceburkan tubuh Annarella ke dalam sumur. Namun anehnya, pada tahun 1952, saat pengadilannya tengah berlangsung, Lionello menarik segala pengakuannya dan dia pun akhirnya dibebaskan karena memang gak ada bukti tambahan dan dipercaya Lionello terpaksa mengaku karena diperlakukan dengan metode gila tadi. 3 tahun berselang, yaitu pada tahun 1955, Lionello harus menjalani pengadilan lagi dan kali ini pengadilannya mendatangkan saksi, yaitu anak perempuan berusia 12 tahun sepantaran dengan Annarella. 3 tahun berselang, yaitu pada tahun 1955, Lionello harus menjalani pengadilan lagi, dan kali ini pengadilannya mendatangkan saksi, yaitu anak perempuan berusia 12 tahun sepantaran dengan Annarella, yang dulunya pernah menjadi korban pelecehan Lionello. Akhirnya Lionello pun didakwa hukuman penjara selama 26 tahun atas kasus percobaan pelecehan
penghabisan nyawa terhadap Annarella Bracci, dan juga pelecehan terhadap anak lainnya. Tapi pada bulan Januari 1957, pihak tersangka mengajukan banding dan berhasil membela dirinya bahwa Lionello nggak bersalah atas kematian Annarella Bracci. Seperti yang diungkapkan pada tahun 1952, dia terpaksa mengaku akibat adanya siksaan dari pihak polisi. Dan pada tanggal 14 Desember 1957, dakwaan tentang penghabisan nyawa kepada Annarella pun dibatalkan dan dia dinyatakan bebas dari kasus itu. Meskipun lagi-lagi pada tahun 1961, Lionello harus kembali lagi ke penjara dan menjalani pengadilan dengan kasus yang masih sama, yaitu pelecehan terhadap anak di bawah umur. Namun pada intinya, Lionello bukanlah pelaku di balik kematian Annarella menurut hasil pengadilan. Di samping itu, pelaku pembunuhan Annarella sebenarnya belum diketahui hingga saat ini. Entah itu pelakunya keluarganya sendiri ataupun orang lain, belum ada yang tahu. Jadi kasus ini pun belum terpecahkan. Motif di balik tewasnya Annarella Bracci pun hingga saat ini masih menjadi misteri. Mungkin segitu dulu ya kasus kali ini. Sebelumnya AA minta maaf banget ya, kalau kasusnya emang gak begitu panjang. Mengingat tahun kejadiannya ya terjadi di tahun 1950-an. Sampai sekarang pun, kisah ini masih terus dikenang oleh warga Primavera, Italia. Warga di sana juga membangun taman dan mural-mural dengan tujuan untuk menyimpan kenangan tentang Annarella Bracci yang telah menjalani masa hidup penuh kesulitan serta meninggal dengan kematian yang tragis. Tapi seenggaknya, tubuh sang anak akhirnya bisa ditemukan dan bisa dimakamkan dengan layak. Hingga gua buat video ini pun, pelaku sebenarnya masih juga belum ketemu. Tapi kalau menurut kalian, kira-kira pelakunya siapa ya? Kalau menurut Asia ya bisa dibilang pelakunya itu antara kakeknya atau Lionello kali ya. Yang jelas pada waktu itu belum ada CCTV, jadi agak susah nih ngeceknya juga. Semoga dengan adanya kasus ini, kalian bisa beristirahat dengan tenang setelah capek beraktivitas. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.